sahabat Dunia Bidan. Dunia Bidan kali ini akan membahas tentang suntik KB 3 bulan. Oke. Suntik KB 3 bulan ini ada macam-macam ya sebenarnya ya. Atau suntik KB sendiri kan macam-macam ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Dan kita bahas yang 3 bulan. 3 bulan sendiri juga macam-macam obatnya sebenarnya ya. Ini hanya salah satu aja, salah sedikit ya, salah sedikit dari macam-macam obat dari suntik KB 3 bulan. Ini yang 3 cc ya, ini yang 3 cc dan ini adalah yang 1 cc. Jadi ini sebenarnya sama, komposisinya sama, cuman ini cc-nya aja ya. Jadi akuanya yang lebih banyak ini. Terus bagaimana sih prinsip kerja daripada suntik KB yang 3 bulan ini? Pada prinsipnya suntik KB yang 3 bulan ini adalah mengentalkan lendir serviks ya. Jadi serviks itu atau leher rahim itu lendirnya dikentalkan agar tidak sampai terjadi ketemu antara, jadi sperma itu larinya jadi lambat gitu ya, jadi terhalang. Berikutnya juga lendir daripada rahim, dinding rahim itu juga tipis sehingga tidak bisa dilakukan untuk implantasi. Juga ini yang terpenting, menjaga supaya telur ya, sel telur itu tidak sampai terjadi matang ya. Jadi sel telur itu dibuat muda terus, seumpama buah-buahan gitu ya, seumpama buah itu ya. Buah itu kan ada bijinya ya, biji diumpamakan telur ya, itu terus menerus menjadi muda. Jadi tidak pernah menjadi tua, umpama pepaya nggak pernah menjadi tua sehingga nggak bisa untuk bijinya itu untuk bertumbuh ya. Berikutnya efek samping. Nah ini yang sering dikeluhkan oleh ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya mengeluhkan itu spotting ya. Spotting itu adalah head sedikit-sedikit ya, seperti head ya, sedikit-sedikit, jadi perdarahan yang sedikit-sedikit, tapi terus dalam kadang biasanya durasinya lama banget, bisa sampai 1 bulan, biasanya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang selama dia suntik KB dia terjadi spotting terus menerus ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau Bunda terjadi spotting seperti ini, lebih baik Bunda hubungi tenaga kesehatan. Karena apa? Biasanya di awal-awal pemakaian itu memang terjadi spotting ini ya. Jadi kayak head tapi sedikit-sedikit terus gitu. Sekarang keluar, besoknya enggak. Keluar, besoknya enggak. Udah kadung keramas, udah sholat, ternyata datang lagi. Nah itu kan kadang bikin bingung ya. Terus berikutnya yaitu ini, kalau terjadi seperti itu Bunda nggak usah khawatir, itu adalah efek samping ya. Efek samping terjadi spotting itu biasa di awal-awal pemakaian, nanti lama-lama enggak ya, lama-lama enggak head. Lebih baik Bunda ke tenaga kesehatan atau kepada bidan yang menyuntik ya. Jadi nanti akan diberikan obatnya. Jadi jangan khawatir, ini ada obatnya. Oke, berikutnya adalah tidak head. Jadi biasanya di awal-awal itu spotting, selanjutnya enggak head sama sekali ya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Bunda yaitu adalah peningkatan berat badan ya. Jadi berat badannya meningkat, jadi gendut ya, 1 bulan bisa naik 2 kilo gitu. Terus nanti datang suntik lagi naiknya jadi 5 kilo. Nah ada saja yang seperti itu. Ini kenapa? Ini memang kadang kenaikan berat badan ini kalau pada prinsipnya dari obat itu adalah dia retensi air ya. Jadi air itu tersimpan di dalam jaringan. Bisa jadi ini secara psikologis ya, psikologis ibu ini merasa tenang, enjoy, nyaman, makan terus nggak ada hentinya karena dia merasa tenang ya, karena udah suntik KB, tenang lah, saya nggak bakalan hamil, pikirannya kan gitu. Terus juga meningkatkan nafsu makan ya. Jadi Bunda memang harus benar-benar sedikit bisa mengontrol makan ya. Terus juga bisa kadang menyebabkan pusing. Tuh. Siapa saja sih yang tidak boleh diberikan suntik KB 3 bulan ini?
Jadi ada orang-orang tertentu itu yang tidak boleh diberikan suntik KB 3 bulan ini. Karena ini adalah hormonal ya. Kalau hormonal kan mempengaruhi sistem tubuh ya. Jadi siapa saja ini adalah orang yang menderita diabetes mellitus ya dengan komplikasi ya. Kalau tidak ada komplikasi sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau sudah terjadi komplikasi dia harus tidak diizinkan untuk diberikan suntikan 3 bulan ini. Terus juga terjadi pernah menderita kanker, bukan pernah ya, kalau sudah pernah jelas gak boleh ya. Jadi riwayat benjolan di payudara itu udah gak boleh ya. Jadi tumor payudara itu udah gak boleh, karena ini bisa memicu ya semakin cepat untuk perkembangan daripada tumor payudaranya, apalagi kanker juga gak boleh ya. Terus juga orang yang sakit jantung, nggak boleh menggunakan ini. Tekanan darahnya tinggi juga nggak boleh ya menggunakan suntik KB yang 3 bulan ini, karena kalau suntik hormonal ini bisa memicu ya. Kalau kita orang yang biasa ya, seumpama tekanan darahnya normal aja itu nggak masalah, tapi kalau tekanan darahnya udah tinggi dia semakin terpicu untuk meningkat tekanan darahnya ya. Jadi kadang juga bisa mengakibatkan kekakuan pada pembuluh darah sehingga gampang terjadi stroke juga ya. Berikutnya juga untuk orang yang mengalami perdarahan ya. Jadi orang yang mengalami perdarahan di luar siklus haid. Jadi seumpama haid ya, biasanya kan 1 bulan 1 kali ya. Kalau haid itu 1 bulan 1 kali, katakanlah siklusnya normal gitu ya, siklusnya tanggal 7 dia haid sampai tanggal 14 gitu. Ternyata di tanggal 20 atau 21 dia haid lagi, datang lagi, keluar lagi darah yang tidak normal. Tidak normal artinya ya cuma sedikit atau mungkin banyak tapi di luar siklus haid. Nah, itu juga tidak boleh ya. Tidak boleh diberikan suntikan yang 3 bulan ini. Terus kapan sih saatnya Bunda datang ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan suntik KB yang 3 bulan ini ya? Bunda datang ke tenaga kesehatan atau ke bidan atau ke dokter atau ke perawat atau spesialis itu kalau pasca melahirkan ya. Pasca melahirkan, kapan sih kalau melahirkan kita datang ke tenaga kesehatan supaya nggak terlambat tapi nggak terlalu dini juga. Kalau terlalu dini misalkan 7 hari juga nggak boleh ya. Jadi pasca melahirkan 7 hari udah pokoknya aku pengen segera KB supaya nanti cepet, nanti nggak mikir lagi gitu misalkan ya. Jadi nggak boleh ya. Kalau untuk yang pasca lahiran itu 36 hari lah ya, 36 hari, dan itu pun syaratnya adalah nifasnya udah benar-benar bersih ya, udah selesai nifasnya ya. Kalau nifasnya belum selesai itu tidak diizinkan untuk diberikan suntikan ini. Kenapa? Karena nanti rancu antara ini, efek sampingnya tadi kan ada perdarahan sedikit-sedikit itu ya. Bisa perdarahan sedikit-sedikit, kalau perdarahannya banyak itu namanya komplikasi. Jadi kalau kita nggak bisa membedakan antara ini darah dari efek samping dari KB ini atau darah nifas ya. Kalau efek dari nifasnya yang belum selesai ya, nanti kita abaikan, kita sangka sebagai suntikan KB ini, efek dari ini, sedangkan dia sebenarnya adalah efek dari nifasnya. Ini sangat berbahaya ya, makanya harus benar-benar selesai terlebih dahulu nifasnya, karena jangan-jangan nanti terjadi ada sisa plasenta ya, ada sisa plasenta daripada pas lahiran dulu ternyata belum keluar semuanya, diberikan suntik KB ini dan perdarahan disangka perdarahan karena suntik KB 3 bulan, ternyata ada sisa plasenta yang belum bersih. Ini sangat berbahaya. Oke, selanjutnya saat kapan saja ya datang ke tenaga kesehatan itu, kapan saja asalkan bisa dipastikan Bunda tidak dalam keadaan hamil ya,
tidak, oh saya nggak mungkin hamil ya karena suami juga nggak ada gitu kan, berarti bisa dipastikan bahwa bunda dalam keadaan benar-benar tidak hamil ya. Oke. Tapi ya tenaga kesehatan biasanya memberikan patokan kalau tidak hamil itu ditandai dengan head. Jadi biasanya kalau bunda ke tenaga kesehatan itu diharapkan hari pertama sampai hari ke-7 menstruasi ya. Pada saat bunda menstruasi, bunda datang ke tenaga kesehatan. Tapi lebih enaknya, lebih pasnya itu hari ke-3 ke-4 menstruasi, bunda datang ke tenaga kesehatan ya. Berikutnya lagi, kalau terjadi abortus ya, abortus selanjutnya bunda ingin habis abortus dilakukan kuretase, itu hari ke-7 bunda harus sudah melakukan suntik KB. Kalau lebih dari itu karena nanti sudah apa istilahnya, sudah apa sih namanya, subur lagi gitu maksudnya ya bunda, bisa dipahami ya. Loh, masih ada satu lagi ya. Jadi untuk ini ya, 3 bulan ini aman untuk ibu yang meneteki ya, ibu meneteki atau ibu yang menyusui. Kadang-kadang tidak tahu apa sih meneteki ya. Ibu yang menyusui ya, yang memberikan susu pada ASI kepada bayinya, ini aman karena ini sifatnya adalah galaktore ya, efeknya galaktore. Galaktore itu justru membuat ASI semakin banyak ya, ASInya makin banyak, makin melimpah ya. Jadi kalau yang ibu meneteki atau menyusui itu justru direkomendasikan untuk yang 3 bulan ya. Jangan pakai yang 1 bulan. Karena apa? Karena yang 1 bulan sifatnya itu nanti akan menghambat kualitas dan kuantitas ASI, jadi menghambat produksi ASI ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk ibu yang menyusui menggunakan yang 1 bulan, gunakan yang 3 bulan. Oke bunda, kalau ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Tombol loncengnya juga ditekan agar nanti bunda mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk bunda semuanya ketika kami upload video ini. Jangan lupa ya like ya. Oke, terima kasih. Jika ada yang perlu didiskusikan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, dunia bidan.